Assalamualaikum, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. oke, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan masuk di segmen kelasnya Rura, di mana kita akan belajar terkait dua hal nih yang bakal kita pelajari, yaitu metode penelitian kuantitatif dan juga mata kuliah kewirausahaan. Oke, saya share screen dulu. Oke. Jadi kita ada di segmen kelasnya Rura episode pertama, yaitu belajar terkait metode penelitian kuantitatif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan dua referensi acuan, yaitu buku Creswell tahun 2016 dan juga buku dari Pak Aswar tahun 2017. Jadi seperti ini bukunya. Nah, ini yang menjadi dua referensi, dua acuan buku yang kita gunakan dalam mempelajari metode penelitian kuantitatif. Untuk yang pertama, apa itu penelitian? Jadi, Aswar 2017 mengumumkakan bahwa penelitian adalah suatu rangkaian kegiatan ilmiah atau scientific work yang dilakukan untuk menemukan suatu jawaban terhadap suatu permasalahan. Jadi penting nih kita tahu sebenarnya penelitian itu apa sih. Jadi ini adalah salah satu jawaban yang dikemukakan oleh Pak Azwar tahun 2017. Nah, karena hari ini kita bakal belajar terkait penelitian kuantitatif, maka penting nih kita tahu penelitian kuantitatif itu apa sih sebenarnya. Creswell 2016 mengemukakan atau menjelaskan bahwa metode penelitian kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk menguji teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Oke, setelah kita mengetahui tentang pengertian dari penelitian kuantitatif, saatnya kita untuk mempelajari nih perbedaan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Mengapa kita perlu untuk mengetahui perbedaan dari dua jenis penelitian ini? Karena dua jenis penelitian ini sangat sering digunakan dalam penelitian. Sehingga penting banget nih untuk kita dapat membedakan mana penelitian kuantitatif dan mana penelitian kualitatif. Jadi sudah ada di layar teman-teman sekalian perbedaan dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ini acuannya dari Creswell. E-booknya sudah saya share ke teman-teman, dan e-book itu masih dalam bahasa Inggris. Dan buku yang saya pegang, yaitu buku Creswell, itu sudah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Oke, kita masuk di kecenderungan yang pertama. Jika ditinjau dari penggunaan filosofis, kalau kualitatif itu mengklaim pengetahuan berdasarkan konstruktivis atau transformatif. Sedangkan kalau kuantitatif menggunakan klaim pengetahuan post-positivis. Di post-positivis ini mengklaim bahwa segala sebab itu akan mempengaruhi dampaknya gitu. Jadi ada sebab, ada akibat. Nah, contohnya itu biasa pada judul penelitian, ada hubungan antara pola asuh orang tua dengan motivasi belajar anak. Misalnya seperti itu. Nah, kecenderungan yang kedua adalah menerapkan strategi penelitian. Kalau kualitatif, itu cenderung menggunakan fenomenologi, ground theory, etnografi, studi kasus, dan juga naratif. Sedangkan kalau kuantitatif menggunakan survei dan eksperimen-eksperimen. Yang ketiga adalah menerapkan metode. Ditinjau dari jenis pertanyaan, kalau kualitatif menggunakan pertanyaan terbuka. Sedangkan kalau kuantitatif itu menggunakan pertanyaan tertutup. Nah, contoh pertanyaan terbuka dari penelitian kualitatif adalah apa yang Anda rasakan terkait tingginya peningkatan positif COVID-19 di Indonesia. Sedangkan kalau di penelitian kuantitatif, pertanyaan tertutup sehingga contoh pertanyaannya adalah, apakah Anda merasa khawatir dengan tingginya peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia? Jawabannya ya atau tidak, seperti itu. Kita masuk di kecenderungan keempat.
Jadi kalau di kualitatif, dia itu bersifat mandiri. Posisinya itu mandiri. Terus mengumpulkan makna dari para partisipan. Misalnya dalam hal ingin mengungkapkan perasaan terkait tingginya positif COVID-19 di Indonesia, maka si peneliti ingin mengetahui nih, apa yang dirasakan oleh si A, si B, si C, dan si D. Terus fokus pada konsep atau fenomena yang tunggal, itu kalau kualitatif. Terus membawa nilai-nilai pribadi ke dalam penelitian, meneliti konteks atau setting dari partisipan, memvalidasi temuan yang sudah diperoleh. Jadi di akurasi disusun, ini bisa nanti dalam bentuk pengkodingan misalnya, membuat agenda untuk perubahan atau reformasi. Dan yang terakhir adalah berkolaborasi dengan partisipan. Itu kalau kualitatif. Sedangkan kalau di kuantitatif adalah menguji atau memverifikasi teori dari suatu penjelasan. Terus mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti. Yang ketiga ada menghubungkan variabel dalam rumusan atau hipotesis yang sudah disusun. Terus menggunakan standar validitas dan reliabilitas tentunya. Mengobservasi dan mengukur hasil secara numerik, jadi ini bersifat angka-angka lagi. Terus mendekatkan pendekatan-pendekatan yang bebas bias, dan yang terakhir adalah menerapkan prosedur-prosedur statistik. Jadi ini adalah salah satu ciri yang paling menonjol dari penelitian kuantitatif. Oke, selanjutnya adalah, nah ini nih, kalau berbicara terkait ciri-ciri yang dapat membedakan penelitian kuantitatif dan juga penelitian lainnya, ini mungkin ada beberapa yang bisa kita gunakan dalam mengidentifikasi. Ini berdasarkan referensi dari buku Azwar 2017. Yang pertama adalah penelitian kuantitatif tentunya bersifat kuantitatif atau menggunakan angka-angka. Terus prosedur pengukurannya juga menggunakan skala survei. Jadi di dalamnya misalnya kita menggunakan skala Likert. Jadi ada interval angka dari 1 sampai 5, misalnya 1 sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju. Terus selanjutnya adalah olah data statistika. Jadi olah data statistika ini dimaksudkan adalah ketika kita sudah mengumpulkan nih hasil dari survei yang sudah kita bagi, skala yang sudah kita bagi ke partisipan. Kemudian kita input ke dalam suatu tabulasi data yang kemudian kita olah nih menggunakan software-software yang sudah kita pelajari. Misalnya dengan menggunakan software SPSS. Jadi diolah lagi gitu. Hasilnya nanti diinterpretasi sesuai dengan hasil temuan yang diperoleh. Nah, yang terakhir adalah sampelnya besar. Artinya, kalau penelitian kuantitatif cenderung menggunakan partisipan yang banyak dibandingkan dengan penelitian yang lainnya. Oke, kita masuk di bagian susunan laporan. Jadi ini saya menggunakan buku acuan Creswell 2016 terkait susunan laporannya. Ada bab 1 sampai dengan bab 5, terakhir ditutup dengan daftar pustaka. Kalau di bab 1, yaitu pendahuluan, itu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kalau latar belakang masalah, itu menjelaskan terkait apa yang membuat atau apa yang mendasari kita melakukan suatu penelitian dan mengapa variabel dalam penelitian tersebut penting untuk diangkat atau penting untuk diteliti. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Di rumusan masalah ini berisi tentang apa pertanyaan besar apa yang ingin diajukan dalam penelitian. C, tujuan penelitian, hasilnya, apa yang ingin dicapai, tujuan penelitian itu terkait target apa nih yang pengen dicapai. D adalah manfaat penelitian, ini merupakan efek dari hasil penelitian yang sudah diperoleh. Jadi bisa terdiri dari 2 jenis manfaat penelitian, yaitu dari teori dan juga praktik. Masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka.
Sebenarnya secara garis besar kalau tinjauan pustaka itu meliputi dasar teori yang berhubungan dengan variabel yang kita teliti. Nah, ini dijabarkan mulai dari A sampai J. Ini berdasarkan format juga yang diajarkan oleh dosen saya terkait yang pertama pengertian variabel terikat apa, terus maksudnya ini pengertian variabel terikat yang kita angkat. Misalnya kita mengangkat variabel terikatnya itu pola asuh. Jadi kita jelaskan nih, apa sih itu pola asuh sebenarnya? Terus aspek-aspek atau indikator yang menjelaskan variabel terikat itu apa? Faktor yang mempengaruhi variabel terikat itu apa? Terus teori yang membahas variabel terikat. Ini nanti kita bakal belajar tentang grand theory, middle range theory, dan specific theory. Nah, begitupun dengan variabel bebasnya, formatnya sama dengan yang di atas, mulai dari apa itu variabel bebas yang diangkat, aspek-aspeknya apa, teorinya gimana. Terus yang H adalah keterkaitan antara variabel bebas dan variabel terikat. I adalah kerangka teori, dan J adalah hipotesis. Bab 3 adalah metode penelitian. Di sini nanti membahas terkait identifikasi variabel, operasionalisasi variabel, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahapan penelitian. Yang bab keempat adalah hasil dan pembahasan, itu dijabarkan apa hasilnya dan bagaimana pembahasan dalam merelasikan hasil yang sudah diperoleh. Bab 5 adalah penutup, berisi terkait kesimpulan dan saran. Yang paling terakhir itu adalah daftar pustaka. Daftar pustaka wajib nih kita pelajari untuk gimana penulisan daftar pustaka yang tepat. Biasa kita bakal direkomendasikan untuk menggunakan program Mendeley. Jadi silakan nih teman-teman untuk belajar menggunakan software Mendeley. Belum lanjut, mungkin penting nih kita recall memori kembali terkait pengertian dari variabel bebas dan juga variabel terikat. Kalau variabel bebas atau independent variable itu merupakan variabel yang mempengaruhi. Sedangkan kalau variabel terikat atau dependent variable itu adalah variabel yang dipengaruhi. Nih, contohnya, pengaruh self-efficacy terhadap tingkat kecemasan mahasiswa. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi. Jadi, yang mempengaruhi di sini adalah self-efficacy. Jadi, ini adalah variabel bebas. Oke? Ini adalah variabel bebas. Nah, untuk variabel terikatnya, itu adalah kecemasan. Ini variabel terikatnya, tingkat kecemasan. Kalau variabel terikat itu berarti variabel yang dipengaruhi. Artinya, self-efficacy mempengaruhi tingkat kecemasan. Seperti itu. Kita ganti dulu judul yang lain. Misalnya, pengaruh pola asuh terhadap motivasi belajar anak. Nah, yang mana di sini variabel bebasnya? Pola asuh, Kak. Pola asuh. Ya, betul. Untuk variabel terikat, ini. Motivasi belajar. anak. Iya. Jadi untuk variabel terikatnya itu adalah motivasi belajar. Selanjutnya, apa itu grand theory, middle range theory, dan specific theory? Jadi kalau grand theory adalah teori utama yang menghubungkan pada variabel yang diteliti. Jadi ini bersifat cenderung abstrak. Yang kedua adalah middle range theory, di mana relatif luas dari suatu fenomena, tapi tidak membahas keseluruhan fenomena dan sangat memperhatikan kedisiplinan. Dan yang terakhir adalah specific theory, adalah teori yang mendasar dari variabel yang hendak diteliti. Nah, jadi contohnya nih ya, kalau grand theory, middle range theory, dan specific theory itu seperti
spesifik teorinya adalah kecemasan. Middle range teorinya adalah emosi. Grand teorinya gunakan teori behavioral, seperti itu. Oke, take your time. Apakah ada pertanyaan? Oke, karena sudah tidak ada yang ingin bertanya, jadi saya sudah send assignment di grup. Silahkan teman-teman untuk kerjakan. Dan sekarang kita akan beralih ke pembelajaran yang kedua. Oke, kita lanjut. Nah, contohnya tadi tentang Bisa menciptakan peluang tak? Karena kan bisa saja idenya setiap orang itu sama, tapi pasti peluang yang dilahirkan itu berbeda-beda karena dalam apa dalam melaksanakan itu peluang pasti setiap orang melakukan tindakan yang berbeda walaupun idenya sama. Oke, thank you Ai. Ya, Selanjutnya di Salsabila, Sabil. Menurutnya apa itu ide dan apa itu peluang? Kalau ide itu Kak dari faktor ini Kak. Kalau ide faktornya internal, sementara peluang faktornya eksternal. Oke, itu terkait faktor ya atau asal muasalnya. Thank you Sabil. Selanjutnya ke